selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Selamat Apa kabarnya? pagi. Kita ketemu lagi minggu ini ya. Oke, kita akan mulai sekolah minggu kita. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kembali untuk semua penyertaan Tuhan yang kami alami sepanjang minggu-minggu yang telah kami lalui. Hari ini kami mau beribadah. Tuhan, Engkau berkati acara kami ini. Biarlah kami semakin memahami firman Tuhan, semakin memuji-muji Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, minggu ini kita ketemu lagi, kita boleh beribadah lagi, kita tetap harus mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Nah, Lausu punya lagu baru nih. Yuk kita sapa teman-teman kita sapa orang yang di samping kita dengan lagu Halo, halo. Apa kabarmu? Semangat ya. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kau bersedih, jangan kau bersusah, sebab Yesus besertamu. Ayo sekali lagi. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kau bersedih, jangan kau bersusah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kau bersedih, jangan kau bersusah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Kita angkat pujian kembali lagi. Big and small, short and tall, semua dicintai oleh Tuhan. Yuk. Pakai gerakan lagi ya. Bangkit berdiri, tetap semangat memuji Tuhan. Big and small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja
Bersama Tuhan pasti bisa. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita angkat satu pujian ya. Kita angkat pujian ini Bapakku Baik. Katakan Bapa ku baik. Kita menyanyikannya dengan sikap berdoa. Bapakku baik, Engkau sungguh baik. Engkau baik. Setiap hari Engkau baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Katakan sekali lagi, Bapakku baik. Bapakku baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Katakan setiap hari Engkau baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Sekali lagi, setiap hari Engkau baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Terima kasih Bapakku. Terima kasih Bapakku. Hai semuanya, anak-anak sekolah minggu. Gimana nih kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik aja ya. Walaupun di rumah aja udah berapa bulan nih? 3 bulan lebih. Kita di rumah aja, kita tetap harus jaga kesehatan. Jaga kesehatan jasmani kita dan rohani kita. Dengan cara baca Alkitab, ke gereja online, dan mendengarkan firman Allah. Nah, sebelumnya Lause mau ngingetin dulu nih. Minggu lalu, Lause Hatung udah cerita tentang Nabi Nuh, dan 2 minggu lalu Lause Mingming udah cerita tentang Filipus yang bercerita tentang Allah di masyarakat Ethiopia. Sekarang Lause mau bercerita tentang Cornelius yang sangat ingin mengenal Allah. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya biar Lause yang pimpin. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua berkat-Mu kepada kami. Terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesehatan untuk mendengarkan firman-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang berkati Lause agar dapat menyampaikannya dengan baik. Dan juga berkatilah kami agar kami dapat fokus untuk mendengarkan Lause dan dapat mengerti sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Nah, jadi sebelumnya Lause mau kasih tahu dulu ayat-ayatnya ada di ayat Kisah Rasul 10, ayat 1 sampai yang ke-8, dan ayat yang ke-23 sampai yang ke-48. Nah, jadi Lause mau cerita, siapa sih Cornelius itu? Jadi Cornelius itu adalah seorang perwira Itali yang ada di kota Kaisarea. Dia merupakan perwira yang menguasai 100 tentara. Hebat banget kan? Nah, dia itu memiliki keberanian dan kesetiaan. Dia bahkan takut akan Allah. Nah, dia ini suka membantu masyarakat miskin, memberi sedekah. Nah, pada saat itu dia sedang berdoa kepada Allah. Nah, saat dia sedang berdoa kepada Allah, tiba-tiba ada malaikat Allah yang memanggil dia. Ada di ayat yang keempat,
Malaikat tersebut memanggil, "Cornelius." Nah, Cornelius ini menjawab, "Ada apa Tuhan?" Lalu malaikat itu menjawab, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus." Di sini malaikat Allah menyuruh Cornelius untuk menjemput Simon Petrus. Nah, tanpa berlama-lama lagi, Cornelius pun taat dan ia menyuruh 2 hambanya dan 1 prajurit untuk menjemput Petrus. Nah, setelah itu, di dalam perjalanan keesokan harinya, setelah mau nyampe ke kota Yope, Petrus sedang berada di atas rumahnya dan ia sedang mau berdoa. Nah, di saat ini tuh Petrus sedang merasa lapar. Kemudian datanglah malaikat Allah dan berkata kepada Petrus. Pada saat malaikat itu datang, tampaklah olehnya langit terbuka dan turunlah sebuah benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Itu ada di ayat yang ke-11. Nah, maksudnya itu ini ya, kain lebar yang ada binatang-binatang itu. Nah, di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Kemudian, malaikat tersebut berkata kepada Petrus, "Petrus, bangunlah, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Mungkin pada zaman dahulu, binatang-binatang tersebut dianggap haram, jadi Petrus tidak mau makan. Nah, di sini malaikat tersebut berkata lagi kepada Petrus, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Nah, kejadian ini terjadi sampai 3 kali. Kemudian setelah itu Petrus bingung. Apa sih maksud penglihatan tersebut? Apa maksud dari Tuhan menyampaikan hal tersebut? Setelah itu ada suara roh yang berkata kepada Petrus, "Petrus, ada 3 orang yang mencari engkau. Bangunlah dan turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka, jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari." Nah, ini saat Petrus mendapatkan suara tersebut, Petrus disuruh turun bertemu dengan 3 orang yang suruhannya Cornelius. Kemudian Petrus turun dan bertemu dengan 3 orang tersebut. Dan Petrus di sini bertanya, "Mengapa engkau mencari saya?" Gitu. Nah, kemudian jawab 3 orang ini, "Cornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, mengundang engkau untuk ke rumahnya." Nah, di saat itu Petrus langsung mentaatinya. Nah, setelah itu mereka bertiga menginap di rumah Petrus untuk semalam. Kemudian keesokannya mereka bertiga berangkat ke kota Kaisarea di mana tempat Cornelius berada. Setelah keesokan harinya lagi nih, mereka baru sampai di kota Kaisarea. Selama 3-4 hari itu, Petrus mengumpulkan sanak saudaranya untuk menyambut Cornelius mengumpulkan sanak saudaranya untuk menyambut Petrus. Sesampainya di kota Kaisarea, Petrus disambut senang oleh Cornelius. Ini adalah Petrus dan 3 orang suruhan Cornelius, dan ini Cornelius dan sanak saudaranya. Saat bertemu, Cornelius sujud di hadapan Petrus, dan Petrus bilang gini, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Kemudian mereka bercakap-cakap, terus Petrus bilang, di ayat yang ke-28, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkannya kepadaku bahwa aku tidak boleh
najis atau tidak tahir. Jadi di sini Petrus memahami. Nih, Petrus baru sadar bahwa penglihatan tersebut menandakan bahwa Petrus tidak boleh mengatakan seseorang yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus itu najis, tapi dia tetap juga harus mengasihi orang tersebut. Nah, setelah itu Petrus bertanya kepada Kornelius, "Apa maksud kamu memanggil aku?" Nah, kemudian Kornelius menjawab, 4 hari yang lalu Allah berkata, doamu telah didengarkan oleh Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Itu adalah perkataan malaikat yang disampaikan kepada Kornelius. Nah, selanjutnya suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Nah, itu yang dikatakan Kornelius kepada Petrus. Di sini Petrus mengira. Nah, di sini Petrus mengira bahwa Kornelius itu dikasihi oleh Allah, walaupun Kornelius belum percaya dengan Tuhan Yesus. Lalu mereka di sana bercakap-cakap, ngobrol-ngobrol mereka di sana. Habis itu Petrus berbicara, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Itulah firman Tuhan yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Nah, di sini Petrus memberitakan tentang Tuhan Yesus, menceritakan tentang kebenaran Tuhan Yesus kepada Kornelius. Pada saat Petrus bercerita tersebut, tiba-tiba datanglah Roh Kudus yang menghampiri mereka dan menyertai mereka. Setelah Roh Kudus itu datang ke atas mereka, kemudian banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sampai akhirnya semua orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu setelah itu Kornelius dan teman-teman yang lainnya dan sanak saudaranya dibaptis oleh Petrus, dan mereka hidup percaya kepada Yesus dan takut akan Yesus, dan mereka mentaati semua perintah-perintah yang diperintahkan oleh Yesus. Nah, jadi dari cerita ini apa yang bisa kita pelajari sih? Yang pertama, Tuhan Sang Pencipta aja Dia mengasihi semua manusia, tidak membeda-bedakan dari suku mana, dari ras apa. Tuhan tetap mengasihi dengan kasih yang sama. Kita sebagai ciptaannya harus mentaati apa yang Yesus katakan. Kita nggak boleh tuh membeda-bedakan orang, agamanya, dari warna kulitnya, dari rambutnya. Kita tetap harus mengasihi mereka. Jangan sampai kalau kita bertemu dengan orang, kita harus ingat bahwa Allah aja mengasihi dia. Apalagi kita sebagai manusia, kita tetap harus juga mengasihi dia. Nah, selanjutnya kita sebagai manusia harus juga memberitakan Injil kepada sesama, karena Tuhan Yesus ingin sekali dan sangat senang jika semua orang tuh mengenal Dia. Contohnya kita ngajak teman kita ke sekolah minggu. Misalnya ada teman yang belum percaya Tuhan, kita bisa ajak ke sekolah minggu. Atau saudara kita mungkin yang malas-malesan, yang gak mau pergi ke sekolah minggu, kita bisa ajak. Kita bisa mengenalkan Tuhan Yesus ke mereka. Dan dengan begitu, Tuhan menjadi senang. Oke, sampai situ dulu cerita
hari ini. Semoga kalian mengerti apa yang mau saya sampaikan. Untuk ceritanya itu sekali lagi ada di Kisah Rasul 10 ayat yang pertama sampai yang ke-10 dan ayat yang ke-23 sampai yang ke-48. Atau boleh dibaca juga dari ayat 1 sampai ke ayat 48. Nah, oke. Kita akan tutup di dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang Engkau sampaikan. Ajarlah kami agar kami dapat selalu taat terhadap Engkau, seperti Petrus yang taat kepada Engkau. Dan juga ajarlah kami agar kami dapat selalu mengasihi orang-orang yang di sekitar kami, tidak membeda-bedakan, dan kami dapat saling menghargai satu sama lain. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami dalam masa seperti ini. Biarlah Engkau yang memulihkan keadaan kami saat ini, Engkau yang menguatkan kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Selesai. Nah adik-adik, setelah kita memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, nah sekarang kita akan menutup ibadah kita dengan berdoa seperti yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, sampai ketemu lagi minggu depan. Bye. God bless.